Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Ikrom, mahasiswa Setai Kuala Kapuas, lokal B2 eksekutif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Islam dan Studi Agama. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Di samping itu, penulis berharap semoga isi dari makalah yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya para pembaca, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang yang kami kaji di dalamnya. Teman-teman mahasiswi Universitas Setai Kuala Kapuas yang berbahagia, di sini kami akan menyampaikan latar belakang kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya Al-Quran dan hadis tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, egaliter, kemitraan, anti-feudalistik, berakhlak mulia, dan sikap-sikap positif lainnya. Dalam mempelajari tentang Islam, paling tidak ada beberapa sumber ajarannya yang bisa dipelajari, yakni teks-teks atau nas-nas, penafsiran teks-teks agama, serta perilaku sosial yang terjadi pada komunitas pemeluknya. Dalam memahami sumber primer yang berupa teks, ada beberapa pandangan para ilmuwan mengenai posisi teks itu sendiri yang akan penulis bahas pada makalah ini. Islam dengan ajarannya yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia serta perkembangan dan pengaruh global terhadap penduduk muslim dunia berhasil menarik perhatian besar dalam studi agama di dunia. Posisi tradisional studi Islam dalam program studi ketimuran dan wawasan yang menempati kedudukan penting di universitas-universitas Amerika Utara menjadi bagian problem-problem dalam makalah ini. Penulis akan menjabarkan sedikit tentang sejarah perkembangan studi agama Islam di dunia. Yang poin B adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat kita simpulkan dua permasalahan pokok yang akan penulis bahas dalam makalah ini, yaitu yang pertama, apakah pengertian agama Islam? Apa saja sumber-sumber ajarannya? Bagaimanakah studi agama di dunia? Poin C adalah tujuan penulisan. Yang pertama adalah mengetahui pengertian agama Islam, mengetahui sumber-sumber ajarannya, mengetahui studi agama di dunia. Poin A adalah pengertian agama Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Yang disebut dengan Muslim adalah orang yang tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Islam secara harfiah berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diubah bentuk menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri. Berpijak pada arti tersebut, maka kajian Islam mengarah pada tiga hal. Yang pertama adalah Islam yang mengarah pada ketundukan atau berserah diri kepada Tuhan satu-satunya, sumber otoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh
dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Yang kedua adalah Islam dapat dimaknai suatu pengarahan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena ajaran Islam pada hakikatnya membina dan membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang ketiga, Islam bermuara pada kedamaian. Manusia merupakan salah satu unsur yang hidup dan diciptakan dari sumber, yakni tin, melalui seorang ayah dan ibu, sehingga manusia harus berdampingan dan harmonis dengan manusia yang lain, makhluk yang lain, bahkan berdampingan dengan alam raya. Sebagai seorang manusia tentunya kita harus, sebagai makhluk sosial tentunya kita harus saling menghargai, menghormati di dalam perbedaan-perbedaan itu. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi besar Muhammad SAW. Sumber ajarannya meliputi berbagai segi dari kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dan merupakan bagian pilar penting kajian Islam sekaligus pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana, pemikiran dan membumikan praktek penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik yang bersifat teologis maupun humanistis. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam menurut istilah adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul. Poin B adalah sumber-sumber ajaran Islam. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sumber ajarannya meliputi berbagai segi dari kehidupan manusia berupa Al-Quran dan Al-Hadis dan merupakan bagian pilar penting kajian Islam sekaligus pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana, pemikiran dan membumikan praktek penghambaan kepada Tuhan, baik yang bersifat teologis maupun yang bersifat humanistis. Berbicara tentang Islam, paling tidak terdapat 3 ranah penelusuran yang harus dibedakan. Yang pertama adalah teks-teks asli Islam, yakni Al-Quran dan orientisitas hadis Nabi SAW. Kedua, pemikiran Islam yang dapat dianggap sebagai penafsiran dari teks asli yang dapat ditemukan dalam 4 wacana keislaman, hukum teologi, filsafat, dan mistik atau tasawuf. Ketiga, perilaku sosial politik sebagai manifestasi Islam yang berada di beberapa negara dengan latar belakang sosio-historisnya sendiri-sendiri. Dalam sebuah penelitian, ketiga ranah itu mempunyai posisi dan konsentrasi penjelasan yang berbeda-beda. Teks asli merupakan sumber nilai dan kebenaran, namun ia tidak berdaya, pasif sebagai dokumen kaku, sehingga ia tidak bisa memberikan pemahaman apapun kepada manusia, kecuali jika diikuti dengan penafsiran. Penafsiran merupakan cara untuk memahami dan menjelaskan teks. Penafsiran mempunyai metodologinya sendiri dalam konteks paradigma yang berkembang. Desain sebuah metode berkaitan erat dengan praktek sosial politik yang terjadi pada ruang dan waktu, bahkan juga kepentingan yang berbeda-beda. Poin C adalah studi agama di dunia. Dalam antologi esai tentang sejarah agama-agama yang diterbitkan 2 dekade lalu, Charles C. Adam mengemukakan penilaian suram tentang hubungan antara sejarah agama-agama dan studi Islam. Adam memilih mengejar disiplin ini dengan tujuan untuk mendapatkan alat konseptual guna memperjelas analisis terhadap tradisi Islam dan pemahaman yang lebih cepat tentang hubungan antara unsur-unsur berbeda sekaligus hubungan struktural dengan tradisi lain. Islam yang berdiri dalam tradisi
Orientalisme dalam beberapa tahun terakhir semakin mendapatkan serangan karena provinsialisme akademik dan distorsi citra tentang masyarakat Islam yang mereka ciptakan. Sejak tahun 1960, sejarah agama-agama di universitas-universitas Amerika Utara menjadi semakin sadar akan identitasnya sebagai disiplin keilmuan. Banyak diskusi diupayakan memusatkan pada sisi melalui lensa metode dan teori. Analisis strukturalis tentang mitos oleh Levi Strauss, studi tentang agama sebagai sistem simbol budaya, dan interpretasi aspek-aspek ritual. Para sarjana mengagumi karya tekstual yang dikerjakan secara baik. Sedikit dari mereka melakukan lebih baik daripada para orientalis Eropa abad 19. Apa yang selama ini berabad-abad diedit, diterjemahkan, dikondisikan, dan ditafsirkan dalam bahasa Greko-Roman dan Ibrani klasik telah ditiru oleh orientasi terlatih abad 19. Mayoritas mereka terdidik sebagai ahli tentang hal-hal klasik dan ahli sistematik. Poin A penutup adalah kesimpulan bagaimana pengertian agama Islam yang telah dipaparkan secara sederhana merupakan agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sumber-sumber ajaran agama Islam terdiri dari teks-teks asli Islam, yakni yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis atau hadis Nabi besar Muhammad SAW. Pemikiran Islam yang dapat dianggap sebagai penafsiran dari teks asli, perilaku sosial politik sebagai manifestasi Islam yang berada di beberapa negara dengan latar belakang sosio-historisnya sendiri-sendiri. Ada beberapa pandangan para ahli mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer ajaran Islam yang penulis jelaskan dalam makalah ini, yaitu yang pertama, Abu Zaid mengatakan bahwa metode yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Quran secara objektif adalah kritik wacana yang berkembang di dunia modern. Yang kedua adalah Fazlur Rahman berangkat dari penolakan terhadap para orientalis, diantaranya pendapat Ghazali yang mengartikan sunnah sebagai praktek normatif masyarakat muslim awal dan sekaligus sebagai praktik yang hidup secara aktual. Bahkan bagi Ghazali, istilah sunnah sudah ditemukan sejak masa Arab pra-Islam. Fazlur Rahman berasumsi bahwa yang menyebabkan mereka menolak konsep sunnah Nabi adalah karena beberapa faktor, yakni mereka menemukan sebagian dari kandungan sunnah merupakan kontinuasi dari kebiasaan dan adat istiadat Arab dari masa sebelum Islam. Poin B, sebagian besar kandungan sunnah adalah hasil pemikiran ahli-ahli hukum Islam yang dengan ijtihad pribadi. Rahman menyimpulkan bahwa sunnah mempunyai 3 pengertian sunnah atau perilaku Nabi, tradisi yang hidup dari generasi yang paling awal. Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari keduanya adalah Goiten. Menurut Goiten adalah peranan penting yang dimainkan suku-suku Yahudi di Madinah yang terbesar dan bertempat tinggal di Khaybar, Fada, Taimah, dan Wadi, yaitu sebagai pendeta atau kohanim. Judaisme telah menarik hati dan kemudian menyebabkan beberapa orang dari mereka masuk Yahudi. Al-Quran dan agama Islam menurut pandangan Goiten tidak lain hanyalah kreasi Muhammad, hasil plagiat dari agama Tauhid Ibrahim, dan diperkaya dengan cerita rakyat Yahudi yang sudah populer di kalangan orang-orang Arab. Pada pertengahan kedua abad 19, ketika studi ilmiah tentang agama-agama memperoleh studi independen di fakultas-fakultas Eropa dan universitas-universitas Inggris, adalah periode di mana studi sejarah, antropologi oriental, dan Alkitab telah mapan sebagai disiplin independen. Dengan meninjau kembali kontribusi Friedrich Müller dan para pendiri, Edgeworth menyoroti sisi gelap implementasi dan kolonialisme Barat
Ia memperlihatkan bahwa studi ketimuran sebagai disiplin keilmuan secara material dan intelektual berkaitan dengan ambisi politik dan ekonomi Eropa. Poin B adalah kritik dan saran. Demikianlah makalah ini kami susun dan semoga bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan kita. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi kebaikan kami sebagai mahasiswa setai Kuala Kapuas. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, salah hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu Rahmawati, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi setai Kuala Kapuas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.